Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prika Roshida. Saya mahasiswa kelas RPL S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan aktiva tetap berwujud. Ada 6 hal yang akan kita pelajari terkait dengan aktiva tetap berwujud. Yang pertama, terkait dengan pengertian, kemudian bagaimana menentukan harga perolehan, kemudian depresiasi, kemudian pemberhentian aktiva tetap berwujud, kemudian ada penambahan aktiva tetap selama masa pemakaian, dan yang terakhir perubahan umur ekonomi aktiva tetap. Untuk yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian aktiva tetap. Menurut nomor 16 paragraf 05 disebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, contoh aktiva tetap berwujud yaitu seperti tanah, kemudian bangunan, dan juga mesin. Nah, ada kriteria-kriteria untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan suatu aktiva menjadi aktiva tetap. Kriteria yang pertama yaitu digunakan dalam operasi dan tidak ditujukan untuk dijual. Jadi, seperti bangunan dan mesin tadi itu digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, bukan untuk dijual. Kemudian yang kedua bersifat jangka panjang dan pada umumnya didepresiasikan. Jadi lebih dari 12 bulan dan umumnya nanti didepresiasikan. Kemudian yang ketiga, fisik dikuasai secara substansi atau secara fisik itu dapat dilihat. Nah, kalau sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut, baru bisa digolongkan menjadi aktiva tetap. Kemudian bagaimana cara menentukan harga perolehan untuk aktiva tetap berwujud? Nah, yang pertama biaya perolehan historis. Apa sih biaya perolehan historis? Biaya perolehan historis merupakan jumlah atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset hingga berada di lokasi dan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, biaya perolehan historis ini itu ada 2, yaitu harga pembelian dan biaya-biaya lain. Kalau harga pembelian sendiri itu termasuk bea masuk, pajak pembelian, dan juga dikurangi diskon atau rabat jika ada. Kemudian yang kedua biaya-biaya yang lain atau biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Jadi biaya-biaya ini masuk ke dalam biaya perolehan historis. Perolehan aktiva tetap. Perusahaan menilai aktiva tetap pada periode selanjutnya menggunakan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama yaitu metode biaya atau cost method, dan yang kedua metode nilai wajar atau fair value method, atau metode revaluation method. Kalau cost method itu aktiva tetap diperoleh sebesar harga perolehannya. Kalau nilai wajar itu harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk mengalihkan
liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi kayak harga pasarnya pada saat itu metode nilai wajar. Kalau metode biaya itu pas dibeli itu dengan harga berapa. Kemudian biaya perolehan tanah. Biaya perolehan tanah adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah hingga tanah tersebut siap untuk digunakan. Nah, biaya-biaya ini itu meliputi yang pertama harga pembelian. Harga pembelian ya tadi, berapa sih yang kita bayarkan untuk memperoleh tanah tersebut. Kemudian yang kedua, biaya pengurusan. Biaya pengurusan ini seperti hak biaya notaris, terus biaya pendaftaran ke BPN, seperti itu. Kan ada biaya-biaya pengurusan balik nama, seperti itu. Kemudian biaya pengupasan, pengurukan, pengaringan, dan pembersihan. Jadi terkadang kita membeli tanah itu belum bisa digunakan, jadi masih perlu diuruk, masih perlu dibersihkan. Nah, biaya-biaya itu masuk ke dalam biaya perolehan tanah. Kemudian yang keempat, jika ada tanggungan hak gada, hipotek, atau sitaan atas properti. Kemudian yang kelima, perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Jadi pokoknya semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanah itu siap digunakan itu masuk ke biaya perolehan tanah. Kemudian biaya perolehan tanah, perbaikan dengan masa pakai terbatas seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak dicatat sebagai perbaikan tanah atau land improvement dan didepresiasikan. Jadi kalau misal ada perbaikan yang masa pakainya itu tidak terbatas. Kan terkadang ada masa pakai 25 tahun, masa pakai 20 tahun. Nah, ini masa pakainya tidak terbatas. Jadi masuknya ke perbaikan tanah atau land improvement. Kemudian tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk tujuan spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Jadi kayak dia dibeli bukan untuk kegiatan operasional perusahaan, tapi sebagai investasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, tanah yang dimiliki oleh perusahaan real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasikan sebagai persediaan. Tadi tanah yang dimasukkan ke dalam aset aktiva tetap berwujud itu yang tidak dijual kembali. Kalau dijual kembali itu masuknya ke persediaan. Kemudian, nah, biaya perolehan bangunan. Biaya perolehan bangunan ini tuh mencakup semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Nah, biaya ini termasuk biaya bahan baku, kemudian biaya upah pekerja, kemudian biaya overhead, apa yang terjadi selama proses konstruksi. Kemudian terkadang juga ada fee profesional, terus kemudian ada biaya izin mendirikan bangunan, MB. Nah, itu semuanya masuk ke dalam biaya perolehan bangunan. Kemudian biaya perolehan peralatan. Ini mencakup semua pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh peralatan hingga siap digunakan. Biaya ini termasuk harga pembelian, kemudian ada ongkos angkut, biaya penanganan, kalau ada asuransi selama pengiriman itu ada biaya khusus, biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan alat tersebut siap digunakan itu maksudnya ke biaya perolehan. Nah, selanjutnya adalah depresiasi aktiva tetap. Depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Alokasi biaya aset panjang. Nah, ini kalau aset tetap itu namanya biaya beban depresiasi. Aset tetap berwujud, kalau aset tidak berwujud namanya beban amortisasi seperti goodwill itu ya. Terus kemudian sumber daya mineral itu beban depresi.
Nah, faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi ada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa sih basis yang akan digunakan untuk mendepresiasikan? Kemudian yang kedua, berapa umur manfaat dari aset tersebut? Kemudian, apa sih apakah metode pembagian biaya itu merupakan terbaik? Nah, oke. Nah, para pelaku usaha membutuhkan metode yang akan digunakan yang bersifat sistematis dan rasional. Ada 3 metode ya. Yang pertama metode aktivitas, kemudian metode garis lurus, dan metode penurunan beban. Yang pertama metode aktivitas. Ini berkaitan dengan unit yang digunakan atau yang dihasilkan. Kemudian garis lurus, nanti pembagiannya tetap. Kemudian metode penurunan atau akselerasi itu ada 2 jumlah angka tahun atau sum of the year digit, dan metode Sutherland atau declining balance method. Nah, yang pertama ini saya ambilkan contoh dari buku Keso. Nah, ini ada contoh metode aktivitas contoh soal ini dari buku Keso, di mana ada cost of crane. Jadi biaya harga crane itu $500.000, kemudian estimate useful life, estimasi umur manfaatnya itu 5 tahun, kemudian nilai sisanya itu 50.000, dan productive life in hours ada 30.000 jam. Nah, apabila Stanley menggunakan crane tersebut selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban depresiasinya, nah ini dapat diperoleh dari biaya dikurangi dengan residual value kali jam pada tahun tersebut digunakan dibagi total keseluruhan jam. Nah, jadi kan tadi biaya perolehannya tuh 500.000. Biasanya berapa? 50.000. Jadi kan sebenarnya pada dasarnya tuh 500.000 dikurangi 50.000 dibagi 30.000. Nanti dikalikan dengan jam pada tahun tersebut. Jadi diperoleh 60.000. Jadi beban depresiasinya pada tahun pertama sekitar 60.000 dolar. Nah, contoh yang kedua yaitu terkait dengan metode garis lurus. Soalnya masih sama, kalau metode garis lurus itu langsung dibagi dengan masa manfaatnya. Jadi biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. 500.000 dikurangi 50.000 dibagi 5. Jadi beban depresiasinya setiap tahun sama, yaitu 90.000. Nah, contoh berikutnya metode beban menurun ini masih sama juga, masih dari Kiso, soalnya sama. Tapi kalau metode tadi kan metode jumlah angka tahun. Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebutnya. Nah, tadi kan ada 5 tahun. 5 tahun berarti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Ada 15. Atau ada juga rumus alternatifnya tuh N kali N plus 1 bagi 2, 15. Nah, ini sebagai penyebutnya. Nah ini tabelnya ini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun kelima. Depresiasi base-nya sama, 450.000. 450.000 diperoleh dari mana? Dari 500.000 dikurangi salvage value 50.000. Jadi 450.000 depreciation base-nya. Kemudian masa manfaat pada tahun pertama masih 5 tahun, tahun kedua tinggal 4 tahun, tahun ketiga tinggal 3 tahun, tahun keempat tinggal 2 tahun, dan tahun kelima tinggal 1 tahun. Nah, pembagian depreciation fraction-nya penyebutnya itu 15. Jadi tinggal 5, 4, 3, 2, 1 tadi per 15. Nah, setiap tahun ini. Tahun pertama depresiasinya $150.000, kemudian tahun kedua $120.000. Nah, sama juga sampai ke selanjutnya.
Sehingga total depresiasinya 450.000, nanti sisanya 50.000 nilai sisanya. Nah, selanjutnya terkait dengan pemberhentian aktiva tetap berwujud. Pencatatan penarikan aktiva tetap dilakukan dengan mendebet akumulasi depresiasi dan mengkredit aktiva tetap. Selisih yang timbul dari kedua akun tersebut di atas sebagai laba atau rugi penarikan aktiva tetap. Jadi debetnya kan kalau saldo normalnya akumulasi penyusutan itu kan dikredit karena kita berhenti aktiva tetap itu dibalik, akumulasi depresiasinya di debit, kemudian aktiva tetapnya dikredit. Nanti kalau ada selisih nanti bisa jadi laba atau bisa jadi rugi. Nah, ini ada contoh soal sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 100 juta dengan akumulasi depresiasi sebesar 80 juta. Diberhentikan dari pemakaian karena rusak dan tidak ada transaksi lainnya. Sebenarnya gimana? Nah, tadi kan akumulasi depresiasi kan saldo normalnya kan dikredit. Karena kita mau berhentikan, kita balik. Akumulasi depresiasi di debit sebesar 80 juta, tadi udah disebutkan. Kalau belum disebutkan, kita hitung dulu. Akumulasi depresiasi berarti dari beban depresiasi setiap tahun ditambahkan. Terus, nah ini ada selisih. Selisihnya di debit. Kalau selisihnya di debit, itu rugi. Kalau selisihnya di kredit, itu berarti untung laba pemberhentian. Nah, tadi pemberhentian. Kalau ada penambahan aktiva tetap selama masa pemakaian, penambahan selama masa pemakaian aktiva tetap akan diakui sebagai ada capital expenditure, ada revenue expenditure. Capital expenditure itu menambah nilai aktiva tetap. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, harus menambah umur ekonomis aktiva tetap. Atau menambah nilai manfaat aktiva tetap, atau nilainya material. Itu capital expenditure. Kalau revenue expenditure itu menambah biaya, tapi tidak menemui kriteria yang saya sebutkan tadi di atas. Ini ada contoh soal sebuah kendaraan dengan harga perolehan 200 juta dengan akumulasi depresiasi sebesar 100 juta mengalami kerusakan dan diperbaiki dengan biaya 20 juta. Jumlah tersebut dianggap material. Nah, dianggap material berarti memenuhi capital expenditure tadi. Ini kita jurnal dulu, ada penambahan aktiva tetap 20 juta kas 20 juta. Nah, karena perbaikan tersebut umur ekonomis bertambah, maka akumulasi depresiasi kendaraan berkurang 20 juta dan kas berkurang 20 juta. Gitu. Nah, perubahan umur ekonomis. Perubahan umur ekonomis akan berdampak pada perhitungan biaya depresiasi. Perhitungan biaya depresiasi yang berubah bisa dilakukan untuk seluruh umur ekonomis atau periode yang belum dilalui saja. Jadi beban ini bisa jadi beban depresiasi sebelum perubahan umur ekonomis itu direvisi atau merevisi yang belum dilalui saja. Ini ada contoh soal mesin diperoleh dengan harga 100 juta. Memiliki umur ekonomis selama 4 tahun dengan takbiran nilai sisa 10 juta. Nah, pada akhir tahun ketiga, mesin mengalami kerusakan dan diperbaiki dengan biaya 7.500.000 sehingga menambah masa manfaat ekonomis 3 tahun. Metode depresiasi garis lurus dan depresiasi sebelum perbaikan. Nah, ini depresiasi sebelum perbaikan itu nggak direvisi. Jadi hanya fokus pada depresiasi setelah perbaikan saja. Perhitungannya gimana? Nah, kita hitung dulu akumulasi depresiasi sebelum perbaikan itu berapa.
Jadi akumulasinya kan berarti 3/4 kali 100 juta dikurangi 10 juta. 100 juta dari nilai perolehan dikurangi nilai sisanya. Kemudian 3 itu dari kita udah berapa tahun par masa manfaatnya. Jadi diperoleh 67.500.000. Jadi akumulasi depresiasi selama 3 tahun itu 67.500.000. Nah, kita hitung dulu nilai bukunya sebelum perbaikan itu 100 juta dikurangi akumulasi depresiasi, berarti nilai bukunya 32.500.000. Ada biaya perbaikan 7.500.000, jadi kan menambah nilai bukunya menjadi ditambah 7.500.000 menjadi 40 juta. Nah, umur ekonomis sebelum perbaikan tadi kan tinggal 1 tahun, 4 tahun udah jalan 3 tahun, berarti tinggal 1 tahun. Ada penambahan umur ekonomis setelah perbaikan 3 tahun, jadi 1 ditambah 3, 1 dari sisa tadi tambah 3. Jadi umur ekonomis setelah perbaikan berapa? 4 tahun. Depresiasi per tahun setelah perbaikan, nah ini ada revisi beban depresiasi. 40 juta nilai buku tadi dikurangi 10 juta karena sisanya masih tetap 10 juta 4 tahun. Jadi depresiasi setelah perbaikan tadi per tahunnya 7.500.000. Nah, itu tadi materi berkaitan dengan aktiva tetap berwujud yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.